Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok. Yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh, tadi di sesi yang pertama kelewatan ya. Gak sempat kita bahas padahal udah masuk ke list. Untuk saham Gotoh hari ini turun 2 poin, secara teknikal masih ini ya konsolidasi di area sini-sini aja. Untuk pergerakan saham Gotoh masih kurang tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Untuk support resistennya juga masih sama. Tapi kalau kita lihat transaksinya beberapa hari terakhir ini sebenarnya aslinya cenderung masuk loh di saham Gotoh, walaupun dari segi nilainya itu nggak terlalu banyak. Untuk hari ini aja tanggal 3 net buy 17,3 M dan untuk nilai transaksinya 82,1. Hitungannya sepi ya, tapi aslinya masuk. Kalau kita lihat dari tanggal 1 dalam 3 hari terakhir untuk aslinya net buy 87. Jadi untuk aslinya sebenarnya udah cenderung masuk di saham Gotoh, cuman nilainya belum terlalu banyak ya. Semoga aja dalam waktu dekat ini ada sentimen yang bikin saham Gotoh bisa lebih ramai dan harganya lebih volatile lagi ya. Untuk hari ini ada MGBB yang masuk, BB nya malah 100% transaksinya baik hari ini di saham Gotoh. AVG di 69 berarti floating loss ya, karena floating loss 1 poin. Mungkin untuk besok ya untuk saham Gotoh ya pergerakannya masih akan seperti beberapa hari terakhir ini. Kalau mau entry itu kalau misal dapat harga deket-deket 63 itu malah kesempatan yang bagus ya, selama aslinya belum jualan, atau misal turun aja untuk saham Gotoh dan aslinya belum jualan itu masih ada potensi buat naik sih. Menurut saya sih untuk besok untuk saham Gotoh mungkin masih sideways di area sini. Kalau mau entry buat scalping ya disclaimer, walaupun ya sebenarnya kurang menarik ya, untuk tingkat volatilitasnya nggak terlalu tinggi untuk saat ini, jadi sepi sih untuk saham Gotoh. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk selanjutnya kita akan coba cek saham MTech ini yang harganya turun terus ya. Malah untuk saham MTech udah di bawah loh ini kalau kita lihat secara histori, dan valuasinya menarik ya untuk saat ini. Untuk saham MTech di angka 0,7 atau 0,8 ya. MTech loh, ini hampir nggak punya hutang dan dihargai dengan PBV untuk saat ini di 0,75. Cuman emang rugi ya di tahun 2003 secara keseluruhan IPS-nya rugi. Tapi tahun kemarin bagi dividen loh itu untuk saham MTech ya, dividen per rasionya 11%. Mungkin untuk tahun ini ya kemungkinan enggak ya, kayaknya sih kalau melihat rugi. Cuman ya ini yang bagusnya dari MTech itu neraca keuangannya ya, likuiditasnya masih cukup bagus. Cuman ya ini rugi, masih rugi investasi. Valuasinya murah, mungkin nanti kalau misal di kuartal 1 udah bisa cetak profit kan, siapa tahu mudah-mudahan bisa rebound naik ya. Buat patokan untuk level harga saya ini selama masih bisa bertahan aja ya di atas 400, mudah-mudahan masih aman. Atau yang mau entry buat trading ya atau buat swing mungkin bisa masukkan ke list ini untuk saham MTech ya. Kemungkinan nanti kalau ada sentimen sedikit aja mudah-mudahan bisa rebound naik ya, mudah-mudahan. Soalnya ini harganya udah cukup dalam dan udah di area support kuatnya ya, 400 loh ya. Ini setelah histori juga area supportnya di angka 400an ini, jadi udah di harga bawah lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, itu untuk saham MTech ya. Buat patokan resistennya lumayan tinggi di 470-an ya. Oke, itu untuk saham MTech. Mudah-mudahan aja kalaupun turun ini nggak jebol di bawah 400. Oke, kalau lihat transaksinya hari ini coba belum kita cek ya untuk saham MTech hari ini. MTech tanggal 3 itu aslinya net sell 2,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, MTech hari ini tanggal 3 secara keseluruhan kasetnya masuk ya. Kasetnya masuk ini versi lokal ya, jadi ada sedikit akumulasi oleh lokal. Kalau kita lihat dari tanggal 1 untuk saham MTech ODZB masuk, OD-nya lokal kah ya, jadi diakumulasi oleh lokal, aslinya jualan ya untuk saham MTech. Ya intinya ada yang nampung walaupun lokal lah, jadi semoga saya nggak jebol di bawah 400. Ini harganya udah di bawah, jadi kayaknya kalau ada sentimen bagus itu potensi dapat capital gain-nya lumayan ya untuk saham MTech ini. Harganya cukup
tinggi untuk tingkat volatilitasnya kalau pas rame. Oke, itu untuk saham MTech ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Ya, BBTN ini udah mulai melandai ya. Kalau lihat candlenya 2 hari terakhir ini mulai mengecil, dan hari ini pun masih bisa bertahan di atas 1460 loh. Walaupun tadi sempat jebol, cuman close di atas itu ya, sedikit di atas itu. Mudah-mudahan untuk besok bisa langsung hijau untuk saham BBTN. Kalau langsung hijau, untuk target test terdekatnya resistennya di 1500 ya, ini resisten terdekatnya. Tapi kalau merah dan jebol di bawah 1460 ya perlu hati-hati ya, apalagi kalau turunnya itu disertai ke volume yang cukup gede, itu ada potensi nguji supportnya yang di 1430, jebol di bawah itu bisa turun lagi ke 1400-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah hasilnya hari ini jualan di saham BBTN hari ini tanggal 3 aslinya jualan 16,5 M ya. Kalau kita lihat dari tanggal 1 ketika candlenya mulai merah itu ketika turun, untuk aslinya net sell 51,2 M. Aslinya keluar, harga sahamnya turun. BBTN kalau kita perhatikan hari ini tanggal 3 yang nampung BB, dan kalau kita perhatikan juga dari tanggal 1 BB itu cenderung masuk loh di saham BBTN. BB nya versi lokal. Tapi untuk hari ini tanggal 3 aja nilai transaksinya enggak ya, lumayan sih, lumayan ya, enggak rame-rame banget sih. Kalau melihat transaksinya kayaknya ada potensi masih sideways sih, mungkin akan seperti itu dulu ya. Perhatikan saja di awal market jebol di bawah 1460, tunggu di 1430 kalau mau entry ya. Tapi kalau langsung hijau, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi ya, semoga aja besok bisa ke 1400 ke 1500. Kalau naik breakout di atas 1500 ya naik lagi ke 1600-an. Mungkin seperti itu untuk saham BBTN ya. Ini udah ada tanda-tanda mau naik sih, mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Ini yang harganya hari ini turun malahan ya, setelah kemarin naik. Tak kirain mau naik dulu ngeji resisten, ternyata langsung turun merah. Tapi masih bisa bertahan di atas 2560, ini supportnya, dan resistennya di 2780-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBT BRIS ya, bukan BBTN lagi. BRIS hari ini tanggal 3 aslinya keluar 8,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 1 dalam 3 hari terakhir ini kadang masuk kadang keluar. Kalau aslinya keluar, harga sahamnya cenderung turun ya. BRIS hari ini tanggal 3 secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Yang masuk IU, yang keluar OD nya lokal ya. Jadi aslinya net sell ya, aslinya jualan ini CC BK AK ZP versi asing net sell. Lokalnya pun ada yang jualan 15,8, jadi harga sahamnya turun. Untuk besok mungkin kalau lihat di story kan harganya udah di atas ya, jadi kalau mau investasi untuk jangka panjang sebenarnya agak telat ya. Tapi kalau untuk swing mungkin lebih amannya nunggu ketika berada di area dekat-dekat 2570 2560 ya. Mungkin di area sini ada tanda-tanda mau pullback kalau mau entry untuk swing. Disclaimer, cuman kalau nge-HK di tengah-tengah ya agak nanggung sih. Antara resiko dan potensinya ya sama, 1:1 ya. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Jadi untuk besok mending wait and see aja dulu di awal market ya. Kalau di pertengahan market ada tanda-tanda mau rebound ya monggo kalau mau entry. Untuk trennya sih masih bullish ya, dan untuk asingnya pun juga belum distribusi dalam jumlah yang banyak ya. Tapi takutnya kalau tiba-tiba asingnya taking profit ya itu bisa agak ngeri ya. Kalau sampai jebol di bawah 2560 bisa ke 2330-an. Mengingat beberapa hari terakhir ini untuk aslinya udah mulai keluar di saham-saham blue chip ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido ya, yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham Sido terbang 5,79% ya, udah mulai tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Tadi sempat nyentuh supportnya lagi yang di 645 ya. Kemarin kan tanggal 21 itu nyentuh support cuman gagal breakout, turun ya. Mungkin buat teman-teman yang belum taking profit ya, misal kemarin udah ambil di bawah ya, untuk besok kalau gagal breakout, kalau mau diamankan disclaimer ya,
Takutnya kalau gagal breakout malah turun, itu koreksi lagi kan agak sayang. Tapi kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang, ya di hold aja sih. Sesuai itu ya, tujuan awal masuk di saham GoTo untuk di saham Sido ini untuk apa? Sido ya, ini sih resisten, harga penutupan ini masuk area resisten. Jadi misal besok langsung hijau dan breakout di atas 645, itu resisten selanjutnya ke 700 ya, target price untuk saham Sido misal besok berhasil breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya Sido hari ini tanggal 3 aslinya masuk loh 9M. Kalau kita lihat dari tanggal 1 aslinya masuk 5,5, jadi masih sebagian belum masuk ya, sebagian besar yang waktu kemarin harga saham Sido turun kan display asing jualan ya, itu belum masuk lagi untuk saat ini, belum masuk lagi dengan jumlah yang banyak lah. Sido mungkin nunggu laporan satunya gimana, laporan kuartal 1 ya. Kalau laporan kuartal 1 ada tanda-tanda untuk saham Sido itu bisa mendapatkan profit yang lumayan, ya mudah-mudahan bisa rebound lagi. Kemungkinan tahun ini ya dividennya nggak segede tahun-tahun sebelumnya ya. Oh, kemarin belum bagi dividen sih. RTI mana RTI ini? IPS tahun 2023 kemarin turun ya, pendapatan secara tahunannya turun 31 per lembar saham aja. Jadi mungkin untuk saham Sido ini kemarin tuh ada sentimen bagusnya, itu di tahun ini 2024 itu ditingkatkan ya untuk target profitnya. Jadi semoga aja itu bisa terrealisasikan dan harga sahamnya bisa breakout di atas 645 dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan. Tapi kalau besok gagal breakout mending wait and see aja sih. Tapi kalau berhasil breakout, target price selanjutnya ke 6.700, 6.700 ya, 695, 700 itu resisten selanjutnya. Oke, itu untuk saham Sido muncul ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang tadi itu naik cukup tinggi ya, Tekim. Tekim hari ini naik naik 6% lebih, bahkan tadi sempat mencoba breakout di atas 7.560 ya. Nah, 75 tadi sempat mencoba breakout di atas 7550, itu area resisten terdekatnya untuk saham Tekim. Jadi mungkin untuk besok pantau aja area sini 7550 ya. Kalau berhasil breakout ya bagus, tapi kalau gagal breakout ya jangan buru-buru entry, soalnya ini lebih dekat ke resisten. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Tekim, pabrik Tekim ya, aslinya masuk 8,2M. Kalau kita lihat nilai transaksinya hari ini untuk saham Tekim secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya. Kalau lihat valuasi di harga saat ini Tekim sebenarnya sih kalau nggak salah nggak terlalu mahal, tapi cuma laporan kuartal 4-nya belum diupdate sih. Kalau dari segi pendapatan turun di tahun 2023 ini, kemudian PBV-nya 0,6, ROE-nya 7. Dividen per rasionya kecil ya. Ya kalau untuk swing agak nanggung sih untuk saham Tekim. Ini aja kurang pas ya. Kalau kita lihat histori kan resisten terdekatnya di sini ya, sorry 7750 kita update ini untuk Fibonacci-nya, soalnya udah pakai swing low yang di sini ya. Jadi untuk besok kalau naik target price-nya di 7750, gagal breakout mending diamankan aja.
Oke, itu untuk saham Tekim ya, mudah-mudahan bisa naik dulu di awal market ya. Kalau lihat transaksinya juga yang jadi market maker utamanya hari ini YU malah jualan 14,3 ya, jadi agak kurang mana ya. Ya mudah-mudahan di awal market hijau dulu, tapi habis itu rawan koreksi sih kayaknya untuk saham Tekim. Oke, itu untuk saham Tekim ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini naik tipis 0,30% ya. Kemarin yang naik cukup tinggi itu kemarin ketika gagal breakout, koreksi turun, cuman dijaga di area support, mantul naik. Kalau misal beberapa hari ke depan konfirmasi breakout lagi di atas 1695 ya, mudah-mudahan bisa ke 1780. Ini resisten selanjutnya misal dalam waktu dekat ini bisa breakout di atas 1695 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Antam hari ini tanggal 3 untuk asinya net sell, kemarin tanggal 2 masuk ya. Jadi ketika asinya masuk harga sahamnya naik, kemarin kan masuk 7 eman, tapi hari ini malah jualan lebih banyak ini untuk saham asinya di saham Antam. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 3 yang keluar untuk asnya ada CC, ZP, BKAK ya, dan yang nampung lokal yaitu SQ, NetB 17,1. Hari ini ada yang akumulasi yaitu lokal. Mudah-mudahan bisa naik sih, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kemarin ambil di area spot dan harga saham Antam besok naik, pantau aja di area 1690, 1690, 1700 ya. Itu resisten terdekatnya. Gagal breakout kalau mau diamankan disclaimer, takutnya kalau gagal breakout ya turun lagi, tapi kalau berhasil breakout target price selanjutnya ke 1780-an ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang hari ini tanggal 3 April itu mencoba breakout lagi, cuman masih belum berhasil ya. Tadi naik dikit ke area resistennya 2400, sedikit turun, candlenya kecil, tekan volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Di awal market sedikit open gap atas, ditutup surplus 1,70%. Secara histori supportnya ada di 2200 dan resistennya di 2410-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, MDKA hari ini aslinya masuk 19,4 M. Kalau kita lihat dari tanggal 1 dalam 3 hari terakhir, untuk aslinya cenderung masuk di saham MDKA. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 3 secara keseluruhan ada KI yang akumulasi 47 M ya. KI nya versi asing, 100% transaksinya P di saham MDKA. Jadi walaupun nggak terlalu tinggi untuk tingkat volatilitasnya, hari ini ada yang akumulasi untuk asingnya ya, yaitu KI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa breakout untuk saham MDKA di atas 2410 dan ngejar 2600-an. Kalau mau entry secara teknikal ini sebenarnya udah di bawah ya. Dan antisipasinya aja kalau sampai jebol di bawah 2060. Soalnya kalau jebol di bawah 2060 itu ada konfirmasi bearish ya. Tapi kalau masih sideways sih ini masih agak trennya belum kelihatan ya. Maksudnya mau uptrend atau bearish mungkin akan sideways dulu sampai nunggu ada sentimen yang bagus untuk saham MDKA. Kalau kita lihat pendapatannya di tahun 2023 untuk saham MDKA, sebenarnya kuartal 4-nya itu nggak rugi ya, tapi secara tahunan karena di kuartal 2 itu minus cukup dalam ya, minus rugi. Valuasinya sebenarnya nggak murah-murah banget ya untuk saham MDKA, yaitu 4 kalinya. Tapi kalau nggak salah ya, saya ingat kita ikuti perkembangan transaksi MDKA itu kadang didominasi oleh asing ya untuk transaksinya. Jadi kalau asingnya udah mulai mendominasi ya, itu mudah-mudahan bisa rebound naik sih. Oke, itu untuk saham MDKA, pantau aja di awal marketnya gimana, apakah bisa breakout di atas 2420, 2410 ini atau enggak. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ADRO. Untuk saham ADRO masih ini ya, masih konsolidasi di range area 2600 sampai 2760. Kemarin kan mantul di area support ya, turun ke
gagal breakout turun di area support. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi dan floating profit, mudah-mudahan besok naik ya. Dan untuk target price-nya ke 2760 lagi. Gagal breakout mending diamankan aja, takutnya kalau gagal breakout dan koreksi lagi ya. Soalnya ya itu harga batu baranya masih nggak naik-naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya, saham Adaro hari ini tanggal 3 April ya, tanggal 3 April hasilnya net sell 5,6 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini Adaro tanggal 3 April, bukan 5, 3 April. Secara keseluruhan malah lebih sedikit distribusi ya, ZPAK jualan. Hati-hati aja kalau besok langsung di kamera di awal market, mending tunggu di area supportnya kalau mau entry ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya agak nanggung, tapi kembali lagi disclaimer, misal turun ke area support dan entry itu kan antisipasinya bisa nggak terlalu dalam ya untuk resikonya. Mudah-mudahan aja sih ya ini masih bisa bertahan di atas 2615 untuk beberapa hari ke depan ya. Mungkin akan sideways dulu ya di antara 2620 ya, area sini lah sampai 2760. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya. Pegas harganya hari ini naik lumayan, ini naik 1,87% ya. Beberapa hari terakhir ini ya mau koreksi cuman nanggung ya, nggak sampai ke area support yang di 290, malah naik lagi nih. Untuk resistennya masih di sini sih 1410, semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat ini. Untuk harganya udah mulai rebound dan disertai asing juga masuk ya. Untuk beberapa hari kemarin kita cek waktu itu, tapi untuk hari ini coba kita cek lagi, asingnya masih masuk loh. Kalau kita lihat dari tanggal 11 saja untuk asingnya udah masuk 363. Jadi di harga bawah ini untuk asingnya udah mulai masuk di saham Pegas ya. Tinggal nunggu waktu aja, mudah-mudahan bisa rebound ya selama nggak ada sentimen negatif. Hari ini aslinya net pay lokalnya jualan. Untuk besok kalau naik untuk target price-nya ya di sini bisa breakout di atas 1410 ngejar 1530-an ya. Jadi ya yang udah ambil posisi di bawah dan masih mau hold ya, semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat ya. Tapi kalau koreksi turun selama nggak jebol di bawah 1290, mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari ini tanggal 3 April naik lumayan tinggi, 4% lebih. 4% lebih ke level 1555. Untuk resistennya ada di 1600. Jadi kalau mau taking profit, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support kemarin ya, sempat koreksi ke area support kemudian naik lagi, dan kalau besok naik TP-nya di sini 1600 kalau gagal breakout ya. Tapi kalau konfirmasi breakout dan cetak rekor lagi untuk saham Medco, target price-nya bisa ke 1700 1800, ini mendekati 1800 lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Medco tanggal 3 net buy 5,8. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Medco hari ini ada yang akumulasi ya tanggal 3, yaitu BK. BB-nya versi lokal, BK-nya juga lokal. Jadi asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik ya. Untuk besok mudah-mudahan diangkat dulu di awal market ya oleh market makernya dan naik uji 1600, gagal breakout diamankan. Tapi kalau berhasil breakout, resisten selanjutnya kalau secara Fibonacci bisa ke 1790. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung sih, tapi disclaimer kalau mau trading ya, supportnya lumayan dalam 1410. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Temas ya.
Kita cek saham TPI aja. Untuk saham TPIA hari ini naik ya, naik lagi. Ini kira-kira target price-nya ke level berapa? Apakah bisa ke level 8.000 ya, kita tunggu aja ya. Soalnya uptrendnya cukup kuat ini untuk saham TPIA ya, distrade asing masuk juga kalau nggak salah kemarin. Tapi sebelum ke level 8.000 mungkin akan uji ini dulu ya. Untuk resisten terdekatnya ada di 7.225. Itu kalau kita ukur pakai ini ya. Coba kalau kita ukur pakai koreksinya yang di sini, waktu itu koreksi 2 candle di sini. Di sini 7.450. Kayaknya sih lebih cocok yang ini sih. Ya kan. Dan untuk supportnya di 6.500 ya. Coba kita cek untuk transaksinya, apakah masih ada potensi naik untuk saham TPIA. Kalau kita lihat hari ini aslinya masuk 124 M ya, sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya. Aslinya belum jualan, ini malah akumulasi hari ini TPIA. Kalau kita lihat ZP, BK, net buy cukup banyak, ZP nya 90,5 M, BK nya net buy 45 M, yang jualan YU nya versi lokal lagi sebagian, jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell ya, cuman asingnya lebih banyak akumulasinya, jadi harga sahamnya naik. Mudah-mudahan bisa naik ya untuk besok. Untuk target price-nya ya di sini 7.450 ya, itu resisten selanjutnya untuk saham TPIA. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 6.500 mudah-mudahan aman sih. Kalau menurut saya malah cenderung lebih ke arah naik dulu ya, mungkin di awal market. Lihat aja besok. Oke, itu untuk saham TPIA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.